Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu upacara adat istiadat yang ada di Indonesia, yaitu tortor pada upacara perkawinan adat Mandailing. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas para mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Rabiatul Adawiyah MA. Oke, sebelum kita lanjut, agar lebih terarah, mari kita bahas apa sih kaitan antara pendidikan multikultural dengan etnis adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah plurasi budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghargai dan menerima, serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pendidikan multikultural ini sangat erat kaitannya dengan etnis adat istiadat yang ada di Indonesia, termasuk adat istiadat Mandailing. Karena keragaman atau keheterogenan budaya, adat istiadat inilah yang melahirkan pendidikan multikultural itu sendiri. Agar terjadinya pendidikan yang setara, saling menghormati, menerima, dan memahami perbedaan antara ras, etnis, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, itulah keterkaitan antara pendidikan multikultural dengan ras, etnis, adat istiadat yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita bahas tortor pada upacara perkawinan adat Mandailing. Tortor adalah tarian khas Mandailing yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang mempunyai ciri khas, makna, dan sifat dan tujuan-tujuan tertentu. Tortor dengan gerakan-gerakan mengikuti irama gondang dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari dua sisi, yaitu yang menortor dan yang mengayapi atau panyembar. Pengayapi harus sama atau tidak boleh kurang jumlahnya dari yang menortor. Dalam upacara perkawinan adat Mandailing sendiri, terdapat 3 tortor yang akan ditampilkan. Tortor yang pertama adalah tortor suhut, kahanggi suhut, mora, dan anak boru. Urutan pertama dalam menortor selalu dimulai oleh suhut atau tuan rumah, karena suhut adalah orang yang punya pesta dan yang membiayai persiapan pesta. Suhut biasanya didampingi oleh kahanggi atau saudara laki-laki yang satu marga dengan suhut. Suhut juga didampingi oleh mora serta anak boru atau pihak keluarga yang mengambil istri. Berikut adalah tortor suhut, kahanggi suhut, mora, dan anak boru. Jadi itu barisan bagas bodang semoga tampil menortor tu gelanggang alaman nabulakon. Kepada beliau-beliau semoga memasuki gelanggang alaman nabola. Tortor selalu diiringi dengan musik tradisional seperti gondang dua, gondang ogung, suling, dan lain sebagainya. Lagu atau nyanyian pengiring tortor disebut dengan onang-onang atau jair, dan yang menjadi penyanyi disebut dengan panjair. Isi dari onang-onang adalah nasihat atau pituah dari orang tua kepada anak muda. Allah
Gerakan tortor biasanya dimulai dengan menyembah atau yang berarti memberi hormat. Kemudian mulai gerakan dari kanan ke kiri 2 kali bolak-balik. Setiap panortor baik panyembar maupun naisembar akan berhenti di tempat apabila suara seruling berbunyi dan nyanyian berhenti, dan akan bergerak lagi jika panjair mulai menyanyi dan kembali berhenti memainkan suling, dan itu akan diulangi sebanyak 2 kali putaran sampai ke posisi awal. Dan tanda tortor akan berhenti jika panjair mengatakan horas. Dilihat dari gerakan tortor yang dimulai dengan menyembah atau memberi hormat sebelum melakukan gerakan tortor, berarti sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan meminta izin. Gerakan lelaki yang memiliki gerakan yang lebih luas dan dominan memiliki makna bahwa lelaki sebagai seorang yang tegas, menjaga dan menghormati pasangan dan mempunyai sikap tanggung jawab. Sementara gerakan perempuan yang hanya bergerak sedikit demi sedikit memiliki makna bahwa perempuan memiliki sikap yang lembut, menjaga kehormatan dan pemalu. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa sudah seharusnya dalam melakukan setiap pekerjaan itu selalu meminta izin pada orang tua, menghargai dan menghormati orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa laki-laki harus memiliki sikap yang tegas, menjaga dan menghormati pasangan serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Sama halnya dengan perempuan dalam Islam. Islam selalu menyeru atau mengajarkan bahwa perempuan harus bersikap lemah lembut, menjaga marwahnya, dan patuh kepada suami atau pasangan. Bahkan, Islam mengajarkan atau menganjurkan untuk kita memiliki sifat pemalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap gerakan tortor memiliki makna dan tujuan yang baik. Oh,
Itulah salah satu contoh tortor suhut, kahangi suhut, mora, dan anak boru. Adapun tortor yang kedua adalah tortor namorapule atau pengantin. Tortor namorapule atau pengantin adalah tortor yang ditarikan oleh pasangan pengantin, yang mana kedua pengantin menortor di depan kedua orang tua dan keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki. Berikut ini adalah contoh tortor namorapule atau pengantin yang ada di upacara pernikahan adat Mandailing. Tortor namorapule ini dilakukan oleh sepasang pengantin laki-laki dan perempuan. Tortor namorapule ini bertujuan sebagai penghormatan kepada tamu undangan. Gerakan tortor namorapule sama dengan tortor suhut, hanya saja tortor namorapule dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ketika si Naoni Oli mau berangkat ke rumah si Bayodoli, maka dilakukan tortor perpisahan kepada keluarga yang bertujuan untuk meminta maaf, meminta izin, meminta restu kepada keluarga, khususnya kedua orang tua. Adapun tortor yang kedua adalah tortor setelah diupa, yakni sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan serta bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mereka sudah sah menjadi suami istri. Berkaitan dengan tortor namorapule ini memiliki makna bahwa bentuk bakti anak kepada orang tua yang meminta maaf, meminta izin, meminta restu kepada orang tua untuk pergi bersama pasangannya dan memulai hidup baru dan rumah tangga yang baru. Sebagaimana diajarkan oleh Islam bahwa seorang anak haruslah senantiasa berbakti kepada orang tua, dan orang tua juga seharusnya bertanggung jawab atas anak sampai anak tersebut menikah. Demikianlah tortor namorapule atau tortor pengantin. Sekarang kita masuk kepada tortor yang ketiga, yaitu tortor naposo bulung atau tortor muda-mudi. Tortor ini sering disebut dengan tortor muda-mudi, yang mana tortor ini ditarikan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan yang berada di depan bernama naisembar dan posisi laki-laki yang berada di belakang bernama panyembar, dengan catatan tidak boleh satu marga antara laki-laki dan perempuan. Dalam menarikan tortor naposo nauli bulung, jumlah penari tidak ditentukan, namun harus dilakukan secara berpasangan laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan tortor naposo bulung atau muda-mudi dilakukan pada malam hari. Berbeda dengan tortor suhut yang dilakukan di pagi dan siang hari. Pakaian anak perempuan yang menortor adalah
berpakaian baju kurung dan memakai jilbab, sedangkan anak laki-laki memakai kopiah atau peci. Anak perempuan yang akan menortor tentu harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua dan harus mendapat izin. Sehingga ketika telah diizinkan, para anak perempuan tersebut akan dijemput oleh pihak horja dan tentu akan diantar kembali ke rumah setelah selesai horja tanpa diizinkan pulang sendiri. Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Tortor Naposo Bulung ini adalah tortor ini dapat dijadikan sebagai media pendidikan yang memuat nilai-nilai ajaran bagaimana cara seseorang bersikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, rendah diri, peduli, saling menghargai, menghormati, sopan, santun, bekerja sama, silaturahmi, dan lain sebagainya. Dalam tortor ini juga terdapat aturan dan pesan yang bisa disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, pendidik kepada peserta didik, yang dapat menciptakan generasi yang taat pada orang tua, mengetahui batasan diri, memiliki sikap dan perilaku sopan santun kepada orang tua. Baiklah teman-teman, itulah ketiga tortor yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Mandailing, yang mana jika kita kaji lebih dalam lagi, dalam setiap gerakan atau nyanyian dalam tortor tersebut mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Semoga kedepannya kita senantiasa menjaga dan memelihara adat istiadat yang telah diwariskan oleh orang tua kita dahulu, menerima keberagaman ras, etnis maupun adat istiadat yang ada di sekitar kita. Karena itulah salah satu tujuan pendidikan multikultural, yakni menerima, memahami, dan toleransi terhadap keberagaman baik itu ras, etnis, agama maupun budaya. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.